Kalau untuk menjual ini tidak boleh. Tapi kalau untuk rasa memiliki boleh. Oke. Kalau kita bicarakan untuk karena mereka itu adalah keluarga bangsawan, boleh kita bilangkan keluarga bangsawan. Ya. Bagaimana terhadap keluarga bangsawan yang lain-lainnya? Masakan mereka saja mau memiliki, yang lain tidak? Oke, yang tidak dapat jatah ya? Yang tidak dapat jatah. Itu tidak boleh, tidak ada alasan seperti begitu. Karena yang buat surat juga tahu kan sebetulnya. Tahu. Yang buat suratnya kan misalnya kepala desa. Kepala desa tahun 2020 kan? Itu sudah diinstruksi bahwa kepala desa tidak boleh memberikan rekomendasi apapun terhadap lahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak apa, santai itu malam. Alhamdulillah malam ini kami bersama Yayasan Sultan Jamaluddin, perwakilan Sultan Jamaluddin, Pak Abdurrani, kemudian di sebelah saya ada Pak Gusti Bujangmas dari Pondohan Tanah Simpang atau Pertasim. Malam ini akan berbincang-bincang mengenai kawasan Simpang Keramat yang beberapa waktu lalu kami bersama pemerintah daerah, kemudian yayasan, dinas pendidikan, TACB, Pertasim turun ke Simpang Keramat, kemudian melakukan peninjauan lokasi. Pertama adalah bahwa kawasan Simpang Keramat sebagian telah digarap oleh oknum-oknum tertentu dari luasan sekian ratus hektar, kurang lebih dari seperempatnya kawasannya ya Pak. Ini sudah digarap oleh oknum tertentu. Tapi sebelumnya bahwa kawasan Simpang Keramat ini sebenarnya terjadi masalah sudah sejak 2020, berawal dari awalnya ada pembangunan Dir Mata-Mata ya Pak Long. Jadi Dir Mata-Mata itu daerah irigasi rawa ya, yang dialihkan ke Matan, kemudian ada dialihkan di Matan dan tepatnya di dekat kawasan Simpang Keramat, dan ada jalan di situ. Nah setelah ada jalan kemudian memancing sebagian masyarakat untuk mematok, kemudian juga setelah mematok kemudian mereka menjual. Nah walaupun terlepas daripada itu di beberapa kawasan Simpang Keramat penjualan dilakukan bukan pada saat 2020 tapi sebelumnya juga pernah dilakukan. Ini kronologinya Pak Long. Nah akan tetapi perlu diingat bahwa kawasan Simpang Keramat menjadi penting karena memiliki nilai sejarah dan nilai heroisme kita sebagai orang Simpang. Nah sehingga ini perlu untuk kita bahas secara bersama-sama bagaimana keberlanjutannya ke depan. Nah, bahwa di Simpang Keramat pertama saya kasih disclaimer dulu bahwa di sana ada makam para raja-raja Simpang Matan, Pak Long. Betul ya Pak. Nah, setelah itu kemudian ada masjid, bekas masjid, kemudian ada meriam, kemudian ada bekas peninggalan-peninggalan kampung-kampung zaman dulu. Bahwa di 1822 itu ada nama-nama kampung seperti Kampung Mayang, Belitang, Kampung Dalam, Kampung Raja dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan peta 1892 itu ada 512 hektar. Itu dapat hektar ya. Ya. Nah ini penting para sahabat, jadi sehingga perlu saya kemukakan bahwa lahan kawasan Simpang Keramat kalau berdasarkan peta 1892 sebelum Indonesia merdeka ya, itu 512 hektar. Nah saat ini kawasan Simpang Keramat berdasarkan dari kawasan zona konservasi berdasarkan SK Kementerian Kehutanan itu yang diamankan adalah 200 lebih hektarnya. Jadi artinya sudah separuh sebetulnya kita Simpang Keramat ini mengalah lah ya. Oke. Disisakan lah dengan pemerintah segini. Tapi setelah itu kemudian masih juga
masih dicaplok lagi. Nah, jadi para sahabat, ini yang akan kita bahas bersama beliau-beliau. Pertama mungkin saya ke Pak Abdurrani atau ke Pak Long. Bagaimana pendapat Pak Long mengenai kondisi dari kawasan Simpang Keramat yang dari 2020 sebetulnya udah ada masalahnya. Nah, kemudian ini mencuat lagi di 2025. Ini pun setelah kejar-kejar ya, Pak Long. Nah, kemudian turun di lapangan. Bagaimana Pak Long menyikapi ini pertama? Di kaitan masalah Simpang Keramat, pertama-tama kami dari semua perabatan pertama mengapresiasi dari tim ahli cagar budaya yang betul-betul peduli terhadap peninggalan sejarah yang boleh kita katakan sudah hampir punah. Jadi bagaimanapun kami sebagai kapasitas saya berbicara sebagai Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin. Memang karena kita sudah mendapatkan suatu kekuatan hukum dengan adanya SK Bupati ya, bahwa di sana sudah diplot bahwa itu menjadi cagar budaya. Dan di dalam cagar budaya itulah termasuk zona konservasi. Jadi kalau berbicara masalah Simpang Keramat, ini memang apapun dalihnya, apapun yang menghambat itu tetap kita akan merebut. Bagaimana sisa-sisa peninggalan leluhur kami ini, itu harus kita amankan dan kita selamatkan. Nah, untuk mengamankan dan menyelamatkan ini sudah barang tentu pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara mereka tidak boleh tinggal diam, karena bagaimanapun dalam SK Bupati itu sudah jelas bahwa Simpang Keramat ini merupakan kawasan cagar budaya. Oke, ada dua ini Pak Long ya, ada SK cagar budaya, kemudian ada SK Menteri yang Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, artinya itu udah kuat ya Pak? Kuat. Kalau bicara masalah dasar hukum, dengan dua SK yang sudah diterbitkan oleh pemerintah itu, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Simpang Keramat ini akan bisa kita amankan. Bagaimanapun bekas kerajaan Simpang Keramat ini merupakan suatu historis atau sejarah bahwasanya di sana pernah berdiri suatu kerajaan. Nah, kerajaan inilah yang menghasilkan beberapa turunan-turunan sehingga dari Simpang Keramat itu kerajaan Simpang Keramat itu berpindahlah ke Teluk Melano ini. Jadi kalau tidak ada Simpang Keramat, ya hari ini mungkin kita tidak ada ya Pak Long? Tidak ada. Oke, di Simpang Hilir ini kan, di Melano ini. Di Melano. Karena selama artinya dengan sudah dijual, walaupun sudah dijual beli, tapi hak kepemilikan ini masih bisa berubah. Bisa, itu secara hukum itu ilegal. Berarti secara hukum tidak kita dapat pertanggungjawaban bahwa itu tidak sah dengan sendirinya. Kalau andai kata adanya surat-surat kepemilikan sudah dimiliki, itu batal demi hukum. Jadi nilai pentingnya di situ karena ada bekas-bekas tinggalan juga, selain makam, meriam dan bekas masjid juga ada bekas-bekas kampung lama. Ya kita untuk membuktikan bahwa di sana bahwa pernah adanya suatu wilayah, terutama dibuktikan kuburan-kuburan. Dari kubur-kuburan ini bukan hanya 1-2, mungkin ribuan kalau yang ada. Kuburan tersebar di beberapa titik ya, Pak. Termasuk di Simpang Keramat dan di Mas Tande. Mas Tande Kusut. Oke. Nah, ini yang kawasan Simpang Keramat maksudnya. Keramat. Jadi itu membuktikan bahwa di kawasan tersebut merupakan bagian utuh sebetulnya yang tidak terpisahkan. Nah, jadi ini yang menjadi alasan kenapa yayasan dan Perunduhan Tanah Simpang ingin merevitalisasi kembali. Mungkin itu ya Pak Long ya poinnya. Baik, para sahabat semua, mungkin saya ke Pak Bujang Mas. Jadi menyikapi dengan kondisi yang ada gimana Pak Bujang menurut Anda? Kita sebenarnya kembalikan kepada tahun 2020 dulu, bergeser ke tahun 2010. Oke. Melewati sebuah permasalahan kemarin. Ya. Itu
ada sebuah pembangunan pemerintah yang disebut di mata-mata itu irigasi rawa IRD. di mata-mata. Jadi tahun 2020 itu kita juga barang ini udah cukup viral. Jadi kalau dibilangkan kemungkinan masyarakat tidak tahu itu tidak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Bahkan kita masih menyimpan rekaman videonya dari dulu ini masih wakil bupati memberikan instruksi bahwa simpang keramat itu tidak boleh dimiliki per orang dan tidak boleh diberikan legalitas surat. Itu sudah jelas. Secara lisan ya. Secara lisan. Secara lisan. Pada tahun 2020 ya kalau tidak salah. Pas pertemuan di Amanda. Ya. Itu kita masih menyimpan dokumen itu. Iya. Jadi mengingat dengan ada situasi sekarang, jadi kita pun perhatikan juga, kita juga bukan mengklaim itu asal-asalan sembarangan, namun kita berdasarkan undang-undang yang ada, terutama ya berdasarkan undang-undang Agria nomor 5 tahun 60 itu tuh. Udah itu ada nomor tahun 61. Jadi tentang apa ini, Pak? ini tentang pertanahan. Pertanahan yang berkaitan dengan hak ulayat juga di situ. Itu ada hak ulayat di situ. Ya. Jadi dijelaskan di situ yang jelasnya hak ulayat itu berlaku ketika masih ada kerajaan. Masih ada hak adatnya. Hak adat. Yang dimaksud hak adat ini yang memiliki hak adat. Yang memiliki hak adat yang jelasnya melewati ketua-ketua adat. Ketua-ketua adat yang dimaksud di situ itu ya salah satunya ya Kerajaan Simpang. Kerajaan Simpang. Kebetulan Kerajaan Simpang tahun 2008 masih dinobatkan kembali. Dan pada saat itu masih ada di situ. Pada saat itu juga di tahun-tahun sebelumnya itu tidak putus, Pak. Tidak putus. Masih Jadi, ada masih ada yang punya hak. Berarti haknya itu tuh masih jelas. Bahwa di situ ya pemiliknya Kerajaan Simpang. Ini undang-undang loh yang kita bicarakan. Kita enggak usah barangkali katanya enggak pakai itu. Karena ini negara yang punya style. Melihat situasi kemarin, jadi kita naik ya. Tanggal 19 kemarin itu ya. Tiba-tiba lahan tersebut sekian persennya sudah tergusur. Makanya untuk menindaklanjuti, jadi kita kemarin pernah singgah memberikan ini peta, cuma sayang sedikit bentuk real di lapangannya mereka tidak paham. Cuman kita sudah memberikan instruksi bahwa itu jangan ada aktivitas lagi di situ. Aktivitas di situ. Jadi untuk kelanjutannya kira-kira bagaimana? Ya, kita melihatkan bagaimana kita sudah melakukan di lapangan, tinggal pemerintah tindak lanjutnya bagaimana. Kenapa saya bilang kan masih menekankan pemerintah? Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pengamanan hutan konservasi itu melibatkan pemerintah daerah. Itu udah jelas. Makanya kita lihat kan jadi penanganan seperti apa. Kita sudah menginstruksikan dengan tenaga kerjanya supaya dengan pemiliknya penggarapnya supaya tidak boleh lagi melakukan aktivitas. Namun ketika kita dengar sekarang masih lakukan, jadi tindakan pemerintah bagaimana? Mereka melanggar undang-undang. Sekarang permasalahannya bukan apa? Jangan sampai ada pilih kasih saja. Pilih kasih karena dampaknya ini sangat besar. Tapi tentunya begini, Pak. Ini perlu diluruskan sedikit bahwa lahan ini kan tadi Pak Long menyinggung bahwa masyarakat yang menjual ini tidak tahu bahwa tanah ini adalah tanah negara atau tanah Pak Ujang tadi menyebutnya ini ada hak ulayat. Nah, ketika tidak tahu kemudian menjual kepada orang lain dan digarap. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Tentu dengan bijaksana barangkali.
Kalau masalah itu, kalau bicara hutan negara, ya memang semuanya yang ada di negara, termasuk kita juga negara, Oke. bagian daripada negara. Ya. Ya, apatah lagi hutan itu. Jadi tidak ada dikatakan ya hutan si A, si B. Cuman ini ada aturan yang mengatur. Termasuk ya Undang-Undang Nomor 60 tadi itu masalah pertanahan. Kalau masalah ketidaktahuan warga, ini hanya sebuah akal-akalan saja. Ya, sebuah akal-akalan. Bilang tidak tahu. Karena Udah yang buat surat juga tahu kan sebetulnya. tahu. Yang buat suratnya kan misalnya kepala desa. Kepala desa Atau camat, tahun ya 2020 itu sudah diinstruksikan wakil bupati bahwa kepala desa tidak boleh memberikan rekomendasi apapun terhadap lahan tersebut. Oke. Kurang jelas apa lagi? Ya, jadi alasannya kalau misalnya orang yang memiliki tanah ini karena memiliki waris, misalnya waris kerajaan, kan tadi Bapak nyebut ini tanah adalah tanah adat ya. Tanah adat. Jadi tanah adat yang kaitan dengan keturunan kerajaan. Karena ini merasa orang yang memiliki waris keturunan kerajaan, dia apakah berhak juga menjualnya, Pak? Kalau untuk menjual ini tidak boleh. Tapi kalau untuk rasa memiliki boleh. Oke. Kalau kita bicarakan untuk karena mereka itu adalah keluarga bangsawan, boleh kita bilangkan keluarga bangsawan. Ya. Bagaimana terhadap keluarga bangsawan yang lain-lainnya? Ya. Masa kan mereka saja mau memiliki, yang lain tidak? Oke, yang tidak dapat jatah ya. Yang tidak dapat jatah. Itu tidak boleh, tidak ada alasan seperti begitu. Cuma perlu saya garis bawah kita di kalangan maupun pemerintah, yayasan, ketua-ketua masyarakat, ya perunduhan semua yang ada, Ya. ini barang milik kita bersama. Oke. Milik kita bersama, tidak memandang bahwa di situ ada orang Jawa, orang Cina segala macam. Karena simpang ada itu dengan orang-orang itu. Dengan Jadi- keberagaman juga. Dengan keberagaman. Jadi tidak Artinya ada. ini milik semua. Milik semua. Oke. Bukan Jadi tanggung jawabnya pun juga tanggung jawab, tanggung jawab semua. bersama semua. Jadi tentunya terhadap lahan itu intinya bukan hanya saja karena ini ya legalitasnya keberadaannya di Kabupaten Kayong Utara. Oke. Bahkan ya dimiliki juga, Ketapang milik juga itu. Daerah Kecamatan Simpang Hulu, Laur, Balai Berkuah, bahkan kemungkinan kaum kerabatnya ada yang berciciran di Sambas, Pontianak, Sintang dan segala macam. Yang merasa memiliki ya. Yang merasa memiliki. Tapi tidak berhak untuk menjual. Tidak berhak Oke. untuk Terus dimiliki secara pribadi. Siap. Intinya begitu. siap Pak Ujang. Jadi kalau tidak berhak untuk menjual, lalu kemudian ini lahan mau diambil alih, ini kemudian mau diapakan ini Pak? Apakah mau dibagi atau gimana? Tidak ada. Itu menjadi karena barang ini milik kita bersama. Ya tentunya yang paling pasnya ini milik dikatakan tanah kerajaan. Itu yang paling pas. Berarti semuanya memiliki di situ. Ya. Saya ingat ketika pas di ini Pak, mana di Mempawah ya Pak ya. Mempawah itu ada namanya Bukit Rama. Bukit Sirama. Bukit Sirama. Itu di situ ada situs cagar budaya Opuleng Manambon. Tapi yang menarik kawasan itu bukan hanya di makamnya, tapi sebukit itu dan itu dijadikan kawasan cagar budaya. Nah, ini mungkin ya mirip dengan kita di Simpang. Kenapa dengan include dengan bekas jantung kotanya? Kalau di sana include dengan semua dari mulai bukitnya sampai ke makamnya. Nah, ternyata setelah penataan dan hari ini kita bisa melihat bukan hanya wisata sejarahnya, tapi juga ada wisata alam yang bisa ditata di sana, Pak. Nah, dan itu milik menjadi aset ini Kerajaan. Iya, aset kerajaan. Kerajaan Mempawah. Iya, kerajaan Mempawah. Dan itu juga memberikan pemasukan yang bagus buat pemerintah daerah juga. Ya harapan kita sih yang jelasnya ya terkait di Simpang Kramat itu maunya juga seperti itu. Tidak ada kemungkinan kita kelak-kelak zaman anak cucu kelak ya. Ada punya pemikiran-pemikiran yang lebih baik tentang kawasan itu. Ya.
bisa ditata sedemikian Bisa rupa ya Pak. Ya. ditata. Kalau di Mempawasana kan ada toko-toko ya kan Ya. yang diatur. Nah, itu kan juga ada retribusinya. Nah, sehingga kita tidak semaunya sendiri Pak, maksudnya itu untuk menguasai lahan ini gitu kan. Nah, ini anggap saja milik bersama, kita maju secara bersama-sama. Ya tapi kalau memang sepakatnya ini tidak usah kita urus ya mungkin mau digusur sekali dengan makam-makamnya boleh juga. Nah, cuma ya resikonya karena ini milik orang banyak. Ya, nah itu makanya karena kita ini sebagai masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang menghargai para pendahulu-pendahulu, ya selayaknya kita berikanlah sisa yang ada ini. Jadi makanya kita kan sering nih bicara bahwa selamatkan yang tersisa, ya Pak Long ya. Iya. Ini sebenarnya udah tersisa dah nih. Tidak utuh lagi Pak. Udah utuh. Jadi tidak ada alasan untuk dimiliki secara pribadi. Makanya saya sampaikan dengan Kriawan kemarin itu tuh, jangan sampai diadakan aktivitas. Kalau masih diadakan aktivitas, makanya kita lihat bagaimana reaksi pemerintah daerah. Karena ini bagian daripada tanggung jawab. Bahkan ini melibatkan kepolisian juga. Betul. Nah, yang perlu kita jernihkan sekarang ini adalah bahwa isunya ini kan seakan-akan kita dari pihak yayasan maupun Pertasim ini ingin mengambil lahan ini kemudian dibagi-bagi. Nah, ini yang pengen kita jernihkan. Bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dengan Pak Long, ini menjadi aset milik kerajaan ya, yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Raja sendiri pun tidak boleh memiliki. Oke, raja sendiri pun tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Sebenarnya perbandingannya ya ndak ada bedanya dengan TNGP seberang sana. Oke, untuk kelestarian lingkungan Kelestarian juga. lingkungan juga. Ya. Nah, mungkin Pak Long bisa menambahkan kembali terkait ini. Ini udah bongkar-bongkar Nih. arsip. Lengkap saya ini Raja Simpan. Raja Sambas ya ada. Soekarno ya ada saya simpan ya. Jadi berkaitan masalah pembicaraan kita malam hari ini. Ya. Jadi barangkali kita sepakat dengan Pertasim, dengan Ikhlas, dengan yayasan. Nah, bagaimana kita harus secepatnya untuk kita menyelamatkan ini. Nah, tentunya dalam kegiatan kita melalui proses. Kita bagaimanapun tanggung jawab pemerintah daerah tidak lepas. Nah, ini bagaimanapun kita harus berkoordinasi dulu. Ditambah lagi kan pejabat-pejabat kita ini orang-orang baru. Tapi saya yakin dan percaya karena pejabat bupati, wakil bupati ini orang muda, masih energik. Barangkali mereka akan dapat memberikan suatu solusinya. Memang apa dikatakan oleh Pak Bujang Mas itu saya juga sependapat. Bahwa lahan-lahan tersebut tidak boleh dimiliki siapapun. Apatah lagi hanya kerabat-kerabat. Raja sendiri pun tidak boleh memiliki. Itu kan milik kita bersama. Nah, kalau udah bicara masalah milik kita bersama, mari kita sama-sama untuk menyelamatkan dan menjaga dan melestarikan. Jadi sehingga sisa-sisa historis ini jangan sampai punah. Itu lihat kalau kita biarkan terus, kita dari kerabat-kerabat ini tidak bergerak dan bersuara, nah ini orang akan merajalela. Jadi kita tidak mau masalahnya itu lahan-lahan itu digarap oleh orang yang bukan aslinya. Asli pertama orang Simpang. Seandainya digarap pun kalau misalnya dibagi mungkin hanya sekilan Pak. Masing-masing satu kilan mungkin. Kemarin itu ya dari kalangan beberapa masyarakat udah ada juga ngubungi posisi saya. Bagaimana karena di dekat kawasan itu ada juga tanah itu tuh tanah bapak saya. Ada juga mengatakan tanah datuk saya. Bahkan ya termasuk motor saya juga. Pastinya ada di arah situ. Namun saya bilangkan begini, apapun bentuk siapapun tidak boleh memiliki itu secara pribadi. Walaupun dulu bapaknya Pak Gusti ada ya. Ada. Karena saya tahu mereka memiliki itu tahun berapa? Tahun 1970-an ataupun 1960-an. Dengan ini berarti mereka bukan menggarap hutan. Tapi bawa sebelum ke orang. Yang logikanya kita berpikir begitu. Karena di situ adalah pusat kota, pusat pemukiman rakyat. Berarti sudah ada pemiliknya. Masa akan dibilangkan mau merimbak? Rimbak di mana yang ada?
merimba di era itu kan. Di era itu Tapi sebelumnya dalam catatan sejarah ini sudah ada jauh kan. sudah terbuka. Oke. Nah, jadi kalau untuk kemarin itu saya pakai, pokoknya tidak boleh. Buatkanlah barang ini nih untuk menjadi pelihat-pelihat anak cucu kita kelak. Saya juga kawan-kawan orang tua semua yang mempertahankan ini bukan untuk pribadi, Ya. tapi ini adalah untuk kita bersama. Kalau pribadi kita ada. Kita ada. Ada. Nah, ada terus. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Dah cukup. Oke. Ini kawan. Baik, para sahabat semua, Ini kita dapat bincang-bincang dari malam ini sudah cukup Ketapang. dengan Pak Delani, Pak Long Delani, dengan Pak Gusti Bujang Mas. Alhamdulillah, jadi sudah mendapatkan titik terang tentang aktivitas di Simpang Keramat yang kemarin kami lakukan bersama pemerintah daerah dan juga kawan-kawan elemen masyarakat dalam rangka pengamanan untuk merevitalisasi kembali, mempertahankan kembali bekas jantung kota Kerajaan Simpang yang saat ini sebagian telah digarap. Dan harapan kami mudah-mudahan para sahabat semua, para sanak saudara terutama yang di Pondohan Tanah Simpang atau di wilayah Kerajaan Simpang yang masih ada ikatan secara emosional, ayo sama-sama kita jaga kawasan cagar budaya ini, tidak untuk kita miliki secara pribadi, tetapi ini sebagai bukti sejarah pada hari ini dan masa yang akan datang, supaya hari ini hidup kita ini menjadi lebih berkah ya, karena kita telah menghargai dengan wujud kita melestarikan dan menjaga itu, kita menghargai bagaimana perjuangan para datuk nenek moyang kita. Mungkin demikian para sahabat semua. Terima kasih Pak Long dan Pak Gusti Bujang Mas. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.